Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kekristenan memberikan persembahan merupakan hal atau bagian dari salah satu liturgis dalam ibadah. Itu dalam ibadah, tetapi berbicara tentang berbagi, berbicara tentang memberikan persembahan dengan sukarela harus menjadi bagian dari hidup kita. Tidak hanya sekedar terikat dalam persembahan, tetapi dari kerelaan hati kita harus mau seperti kebanyakan, dan memang harus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus untuk tahu memberi. Dalam nas ini kita melihat bagaimana orang-orang Israel diarahkan untuk memberikan persembahan sukarela mereka untuk pembangunan bait suci. Daud yang memiliki keinginan untuk membangun bait suci, namun Allah berkata, tidak, bukan dari engkau pembangunan bait suci, tetapi anakmu Salomo nanti yang akan membangun. Karena Daud tangannya berlumuran darah, di mana dia hidup dalam peperangan, hidup dalam pertumpahan darah, sehingga Allah tidak berkenan mengizinkan dia untuk membangun bait suci. Memang seperti itu ibu bapak saudara. Ketika kita berkeinginan membangun bait suci, Allah yang tidak berkenan untuk mengizinkan kita. Yang lain pihak disuruh Allah untuk membangun, tetapi tidak mau membangun. Dan akhirnya pembangunan bait suci ada ketika zamannya Raja Salomo, dan Daud sedang mempersiapkan dengan mengumpulkan sumbangan-sumbangan, mengumpulkan persembahan-persembahan, termasuk persembahan pribadi dari Daud sendiri. Dia melakukan itu sebagai bagian persiapan pembangunan bait suci itu. Apa yang dilakukan Daud dengan mempersiapkan, dengan mengarahkan bangsa itu untuk memberikan kerelaan mereka dengan hati yang tulus untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, sehingga apa? Hati Tuhan disenangkan. Bahkan Raja Daud juga bersuka cita akan hal tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, William Shakespeare seorang penyair berkata, apa yang telah kukerjakan adalah milikmu, apa yang harus kulakukan adalah milikmu. Menjadi bagian dalam semua yang kumiliki adalah persembahan untukmu. Bagaimana kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, yang kita percayai, yang kita imani sebagai bagian dari semua yang dimiliki itu berasal daripada Tuhan, dan itu dikembalikan kepada Tuhan. Dalam nats yang lain dalam Alkitab berkata, hendaklah semua orang memberi menurut kerelaannya, dan apa yang dipersembahkan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Helvitiana Rosa seorang penulis berkata, hidup adalah seberapa banyak dan seberapa indah kau mempersembahkan kebajikan. Persembahan tidak hanya sekedar berbicara tentang angka-angka atau rupiah-rupiah atau nilai kurs mata uang, tetapi berbicara tentang kebajikan,
kebaikan yang boleh kita persembahkan kepada orang lain. Ketika dalam sebuah gereja, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah organisasi sosial lainnya, ketika kita tidak mampu mempersembahkan rupiah, maka persembahkanlah pikiran. Ketika kita tidak mampu memberikan rupiah, persembahkanlah tenaga maupun waktu, sehingga hal tersebut juga dapat menggerakkan. Ketika orang lain dapat memberikan persembahan, kita memberikan materi tenaga kita memberikan materi waktu kita memberikan materi dari pikiran kita, sehingga semua saling terisi dan hal tersebut dapat bergerak dan menggerakkan organisasi, termasuk juga gereja di mana kita dilayani. Mari kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, sehingga hal tersebut dapat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau terus Engkau perbaharui dan Engkau ingatkan. Kami akan mulai hari ini dengan sukacita memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.